Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Bensaro Channel Guru Informasi Guru dan Siswa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanya jawab seputar program beasiswa Merdeka Pendidikan untuk tahun 2022. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Program beasiswa Merdeka Pendidikan masih dibuka dan rencananya program ini akan berlangsung hingga Desember 2022 nanti. Untuk itu, bagi kalian yang ingin mendapatkan beasiswa mahasiswa pendidikan November 2022, harus segera mendaftarkan diri. Beasiswa Merdeka Pendidikan November 2022 kali ini memiliki jumlah nominal yang cukup besar bagi kalangan pelajar. Program beasiswa Merdeka Pendidikan November 2022 ini merupakan program persembahan dari Kitabisa untuk memerdekakan generasi muda dengan membantu pelajar seperti SMA atau SMK dan mahasiswa atau mahasiswi yang masih aktif dan membutuhkan biaya pendidikan tambahan. Pendaftaran program ini boleh mengajukan diri sendiri atau orang lain yang memang membutuhkan bantuan untuk didaftarkan pada program beasiswa Merdeka Pendidikan November 2022 ini. Perlu juga kita ketahui bersama bahwa program beasiswa Merdeka Pendidikan November 2022 ini yaitu berupa biaya tambahan pendidikan yang dapat digunakan untuk membayar uang SPP atau UKT untuk mahasiswa atau kebutuhan penunjang pendidikan lainnya seperti buku, seragam sekolah, kuota internet, pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya. Jadi kepada teman-teman semua, sebelum mendaftarkan diri pada program beasiswa Merdeka Pendidikan bulan November 2022 ini, maka ada beberapa tanya jawab yang harus kita ketahui supaya nanti teman-teman semua bisa mengikuti program ini dari awal sampai selesai. Pertanyaan yang pertama itu adalah, apa itu program beasiswa Merdeka Pendidikan? Nah, jadi di sini katanya, program persembahan dari Kitabisa untuk memerdekakan generasi muda dengan membantu pelajar, yaitu seperti SMA atau SMK dan mahasiswa. Artinya di sini teman-teman bahwa yang bisa mendaftar pada program beasiswa Merdeka Pendidikan ini yaitu hanya siswa SMA atau sederajat dan juga mahasiswa atau mahasiswi. Sementara untuk siswa seperti TK, SD atau SMP itu masih belum bisa mengikuti program beasiswa Merdeka Pendidikan ini. Kita teruskan, program ini akan berlangsung dari Agustus sampai Desember 2022 dan terbagi menjadi 5 tahap pemberian bantuan, di mana proses pemberian bantuan beasiswa ini dilakukan setiap akhir bulan. Jadi di sini sebenarnya program beasiswa ini sudah jalan dari bulan Agustus kemarin sampai dengan Desember nantinya tahun 2022. Nah, kemudian apa saja bentuk bantuannya? Jawabannya yaitu biaya tambahan pendidikan yang dapat digunakan untuk membayar uang SPP untuk pelajar dan UKT untuk mahasiswa atau kebutuhan penunjang pendidikan lainnya seperti buku, seragam sekolah, kuota internet, pelatihan, keterampilan, dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa saja dokumen yang harus dilampirkan saat pendaftaran? Dokumen yang harus dilampirkan yaitu pertama, kartu tanda penduduk, kemudian kartu pelajar atau kartu mahasiswa, dan yang terakhir adalah kartu keluarga. Sementara di sini juga ada diminta dokumen pelengkap, yaitu sertifikat pendidikan, contoh sertifikat penghargaan, atau sertifikat kegiatan lainnya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya punya sertifikat penghargaan, misalnya sudah pernah mengikuti kegiatan atau perlombaan, maka itu juga bisa dijadikan sebagai dokumen pendukung atau dokumen pelengkap lainnya. Kemudian yang kedua itu sertifikat keterampilan, kemudian foto medali atau piala yang pernah diraih, dan yang terakhir adalah hasil karya. Nah, di sini ada catatan teman-teman bahwa mohon semua dokumen dijadikan satu dalam format PDF dengan maksimal ukuran 10 MB. Jadi semua nanti dokumen yang sudah dilengkapi di sini harus dibuat dalam satu format PDF dan tentunya tidak melebihi dari 10 MB. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah semua pendaftar yang sudah memenuhi syarat akan otomatis mendapatkan bantuan tersebut? Nah, jawabannya di sini adalah tidak. Mengapa? Karena tim Kitabisa
akan menyeleksi pendaftar dan memilih pelajar atau mahasiswa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Artinya nanti di sini tim kita bisa itu akan menyeleksi semua dokumen yang sudah dikirimkan, baik dokumen wajib, begitu juga dengan dokumen pelengkap. Jadi nanti kalau misalnya sudah sesuai dengan kriteria penilaian, maka teman-teman yang mendaftar akan otomatis mendapatkan bantuan tersebut. Namun jika sebaliknya, maka teman-teman tidak mendapatkan bantuan tersebut. Pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana proses seleksi pendaftar yang berhak mendapatkan bantuan tersebut? Jawabannya yaitu, proses seleksi penerima hingga pengiriman bantuan akan dilakukan sesuai dengan alur berikut ini. Yang pertama adalah pencarian, kemudian kurasi, kemudian verifikasi, kemudian distribusi, dan kemudian monitoring atau reporting. Pertanyaan berikutnya yaitu, siapa saja yang berhak mendaftar program bantuan? Nah, jawabannya di sini adalah seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa yang bisa mendaftar yaitu hanya pelajar yang masih aktif, yaitu SMA sederajat dan juga mahasiswa yang aktif, dan ini nanti dibuktikan dengan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, jika sudah lulus SMA atau SMK, lalu menunggu pengumuman kampus atau sudah lulus SMP menunggu penerimaan SMA, apakah boleh mendaftar? Nah, di sini jawabannya adalah itu tidak boleh, karena program ini hanya diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang aktif dan dibuktikan nanti dengan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa. Sehingga untuk mereka yang baru saja lulus dan menantikan masuk tahun ajaran baru, itu tidak bisa mendaftar di program ini. Kemudian pertanyaan berikutnya itu, apakah mahasiswa D3 atau vokasi juga bisa mendaftar? Jawabannya adalah bisa. Jadi di sini kategorinya adalah semua mahasiswa, baik D3 maupun S1. Yang penting di sini adalah masih aktif sebagai mahasiswa, jadi bisa mendaftar di program ini. Kemudian pertanyaan berikutnya itu, jika kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa itu hilang, bagaimana? Nah, jawabannya itu, kamu bisa memakai surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah atau kampus yang menyatakan bahwa kamu adalah siswa atau siswi atau mahasiswa aktif. Jadi di sini teman-teman yang tidak mempunyai kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa, maka masih bisa diberikan kesempatan untuk menggunakan surat keterangan dari sekolah atau kampus. Pertanyaan berikutnya itu, apakah bantuan pendidikan ini diberikan sampai lulus? Jawabannya adalah tidak. Bantuan pendidikan ini hanya diberikan sekali dalam satu periode program. Jadi di sini teman-teman, bahwa setiap orang itu hanya mendapatkan kesempatan itu sekali untuk mendapatkan beasiswa program ini. Jadi ini tidak diberikan setiap bulannya atau tidak diberikan sampai teman-teman itu lulus SMA atau lulus kuliah. Nah, kemudian kita teruskan, berapa nominal bantuan yang didapatkan? Jawabannya itu, nominal bantuan yang diberikan yaitu maksimal 2.500.000 per orang dengan pembagian bantuan tunai yaitu 2 juta untuk biaya pendidikan dan 500.000 untuk biaya atau barang penunjang pendidikan. Jadi seperti itulah teman-teman tanya jawab seputar program beasiswa Merdeka Pendidikan ini, dan semoga informasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dentiahulu dan sampai jumpa.